Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep soto ayam yang enak, yang seger, yang gurih. Nanti kita juga maknya pakai ketupat Flavis. Sekarang kita siapkan dulu ayam, aku pakai bagian yang dada ya. Berarti dagingnya banyak. Ini sudah dicuci bersih, sekarang kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya kita di sini pakai merica, ketumbar, kunir dan juga kemiri. Kalau yang bumbu ini wajib disangrai dulu biar nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah kita masukkan ke dalam blender, tambahkan juga jahe, ada bawang putih, bawang merah, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita akan tumis bumbunya sampai nanti wangi. Aduk-aduk, apinya kecil aja. Nah, di sini kita tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya, ada kapulaga, terus kita juga pakai kayu manis. Terus kita pakai kembang PK dan juga ada cengkeh dan juga ada jinten. Di sini kita tambahkan juga ada daun jeruknya yang banyak, Flavis nanti wangi. Tambahkan daun salam, kemudian ada lengkuas dan juga ada serai. Kita masak lagi sampai nanti bumbunya wangi. Kalau bumbunya sudah wangi, kita akan masukkan ayamnya. Kita akan bolak-balik. Kita akan masak ayamnya dulu, Flavis, sampai nanti ayamnya kaku dan berubah warna pucat. Ini nanti biar aromanya itu lebih sedap gitu. Nah, kalau misalnya tekstur ayamnya sudah seperti ini Flavis, sudah kaku, bumbunya juga sudah wangi banget. Sekarang kita masukkan ke dalam air yang sudah direbus, sudah panas. Jadi jangan pas dingin-dingin dimasukkan ya. Nah, ini mau kita masukkan saat bumbu-bumbunya. Ini mau kita masak sampai nanti kuahnya itu berkaldu, enak dan juga gurih Flavis, dan ayamnya juga nanti empuk. Pertama-tama kita pakai api besar dulu, kemudian kalau misalnya nanti sudah mendidih baru kita akan kecilkan apinya. Kita masak lagi pakai api kecil dan agak lama Flavis biar nanti kuahnya enak. Kalau misalnya sudah empuk, kuahnya juga sudah agak susut, ini ayamnya mau kita angkat, nanti kita dinginkan. Setelah dingin nanti kita suwir-suwir Flavis. Nah, sekarang ini kan tadi airnya sudah susut atau sudah berkurang. Sini kita tambahkan lagi air, tambahkan juga garam dan juga penyedap rasa. Untuk soto nggak aku pakein gula ya. Ini tadi ayam sudah tak suwir-suwir. Dan ini untuk bahan isian sotonya udah lengkap banget. Di sini kita mau pakai toge. Ini tadi sudah tak siram pakai air panas. Tapi kalau misalnya Flavis mau lebih suka yang mentah ya nggak usah disiram. Ini ada soun yang sudah direndam dengan air panas dan sudah ditiriskan. Ini juga ada daun seledri dan juga bawang gorengnya nggak boleh ketinggalan. Nah, ini sambelnya aku pakai sambal rebus, bikinnya gampang banget, cuma cabai direbus terus digiling. Nah, bagi yang suka boleh tambahkan kecap manis. Nah, ini maknya mau pakai ketupat Flavis, nanti aku kasih tahu cara bikin ketupat yang simple, yang nggak ribet banget, jadi bisa Flavis masak untuk hari-hari. Nah, ini kuahnya juga sudah jadi. Nah, sekarang aku mau kasih tahu ke Flavis gimana caranya bikin ketupat yang simple banget. Kita siapkan dulu kulit ketupatnya dan juga ini beras tadi sudah dicuci bersih dan juga sudah ditiriskan. Ini mau kita masukkan ke dalam bungkus ketupatnya. Nah, biasanya kalau aku bungkus ketupat, ini isiannya separuh tapi tak lebihin sedikit Flavis. Jadi nggak separuh pas, jadi separuh tak lebihin sedikit. Nah, ini kita isi semuanya. Kalau sudah, kita akan ikat. Nah, sekarang kita mau masak. Masaknya itu cukup pakai rice cooker. Di sini aku pakai rice cooker low karbo dari Meko. Ini simpel banget cara bikinnya. Flavis ini tinggal dimasukkan ke dalam rice cooker aja. Kemudian kita akan tambahkan lagi air sampai nanti penuh ya. Kalau misalnya sudah tambahkan air, udah cukup begini aja, kita tutup dan kita akan masak seperti Flavis masak nasi biasa. Nah, ini menunya banyak banget Flavis. Kalau misalnya Flavis mau bikin bubur ayam atau mau bikin nasi rendah gula atau mau bikin kue juga bisa banget pakai rice cooker Meko Flavis. Nah, ini aku masak selama 3 jam, tadi di pertengahan aku tambahkan lagi air. Nah, terus aku masak lagi sampai nanti mateng. Nah, ini hasilnya setelah direbus selama 3 jam. Ini mau kita tiriskan dulu, kita dinginkan. Kalau misalnya sudah dingin,
baru kita akan sajikan dengan soto yang sudah tadi kita siapkan. Ini hasil ketupatnya tadi kita masak pakai rice cooker Flavis, jadi bener-bener pulen dan juga padat. Apalagi nih tadi aku bikinnya pakai beras yang pulen ya, jadi rasanya itu bener-bener enak banget. Ini kita mau potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita tambahkan lagi bahan-bahan tadi, ada toge, terus ada sounnya, ada ayam tadi sudah kita suwir-suwir. Sekarang kita tambahkan kuah sotonya. Di sini kita taburin dengan seledri, daun bawang, dan juga sambal. Bagi Flavi yang suka pakai kecap, jeruk nipis boleh ditambahkan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi kasih mau bikin resep nugget ayam. Tapi ini nuggetnya versi yang simple banget. Nanti kita nggak pakai ngukus olahan adonan ya, terus juga nanti kita nggak pakai telur, jadi lebih gampang juga lebih hemat waktu. Pertama-tama kita siapkan dulu daging ayam fillet, kemudian kita masukkan ke dalam chopper, tambahkan lagi bawang putih, kemudian kita giling. Kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi bahan-bahan lainnya. Di sini aku mau pakai tepung terigu dan juga ada tepung sagu ya, tambahkan sedikit air dingin, kemudian kita giling lagi. Oh ya, di sini kita tambahkan juga ada garam dan gula penyedap rasa dalam adonan tadi ya. Nah, di sini kita akan masukkan ke dalam mangkuk, kemudian tambahkan daun bawang. Nih kalau Flavi suka, kalau enggak ya nggak apa-apa. Atau misalnya Flavi mau tambahkan sayur, misalnya seperti wortel, itu juga boleh banget. Sekarang kita siapkan dulu adonan basah. Ini aku pakai tepung bumbu instan serbaguna, tambahkan lagi sedikit air. Nah, kalau teksturnya udah kayak gini, kita siapkan lagi tepung panir. Nah, sekarang kita bentuk, ini bentuknya boleh sesuka-sukanya Flavis, mau bulat-bulat atau mau segi empat, itu boleh banget, nanti kreasinya disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kita masukkan ke dalam adonan basah, kemudian kita balurkan ke dalam adonan kering ya, ini tepung panirnya ya. Nah, ini sudah dibentuk. Sekarang kita ulangi lagi sampai nanti selesai. Ini pakai tangan dua Flavis, yang satu untuk adonan basah dan satu lagi untuk adonan kering. Nah, kalau misalnya sudah dibentuk, sekarang kita akan siap menggorengnya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau goreng-goreng gini, minyaknya kalau bisa yang banyak ya, biar nanti matangnya sempurna. Dan juga sekaligus gorengnya itu jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti suhu panasnya langsung turun gitu Flavis. Jadi nggak usah banyak-banyak. Jangan lupa dibolak-balik. Nah, kalau misalnya nanti sudah mateng, ini walaupun nggak dikukus tuh mateng dan sebentar banget masaknya. Nah, hasilnya seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Ini mau kita angkat, kita sisihkan, kemudian kita akan goreng lagi sisa adonannya. Ini bagian tepung-tepung yang di minyak itu dibuang dulu, kemudian kita akan masukkan lagi. Jangan lupa dibolak-balik biar nanti matangnya merata dan warnanya juga cantik banget kayak gini. Kalau sudah, kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah buat cemilan enak banget, buat lauk maem nasi juga enak banget. Boleh tambahkan saus tomat, saus sambal ataupun sambal geprek, itu enak banget. Nah, hasilnya seperti ini Flavis, ini luarnya garing banget tapi dalamnya itu lembut, terus juga menul-menul banget. Nih biarpun nggak pakai telur, tapi hasilnya cantik banget kayak gini Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi kasih mau bikin resep ayam kecap. Ini nanti gurih, pedas dan juga rasanya buket banget. Pertama-tama di sini kita siapkan ayam. Untuk bagian ayam Flavis bisa pakai paha, dada ataupun sayap, nanti terserah Flavis di rumah aja. Ini kita tambahkan juga ada asam jawa dan juga garam. Untuk marinasinya ya, kita akan marinasi selama 15 menit atau sampai 30 menit. Sekarang kita siapkan bumbu-bumbu halusnya. Di sini ada cabai merah keriting, tambahkan juga yang rawit biar nanti lebih pedas. Tambahkan kemiri, kunir, jahe, bawang merah dan juga bawang putih. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini ayam tadi sudah selesai kita marinasi, sekarang mau kita goreng terlebih dahulu. Nah, untuk gorengnya tapi nggak perlu sampai yang kering banget kalau kita bikin ayam goreng ya, jadi cukup sampai matang aja. Nah, jangan lupa sesekali dibalik biar nanti matang. Kalau misalnya sudah matang, nah seperti ini, sekarang kita mau angkat, kita sisihkan, terus kita akan goreng lagi sisanya. Kalau semuanya sudah digoreng, sekarang
Kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini kita pakai minyak yang baru aja. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbunya. Kemudian mau kita gosong-gosong sampai nanti aromanya wangi banget. Di sini kita juga akan tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya ya. Kita akan pakai daun salam dan juga serai, ada juga lengkuas. Kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti bumbunya benar-benar wangi dan tanek banget. Kalau misalnya sudah tanek, baru di sini kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng sebentar. Kita aduk-aduk, biarkan nanti bumbunya tercampur rata. Kalau misalnya sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Kita akan pakai garam, gula, penyedap rasa, dan juga kita pakai kecap manis. Untuk gulanya di sini aku pakai gula Jawa ya, tapi kalau misalnya Flavis nggak ada juga bisa pakai gula pasir. Kemudian ini mau kita aduk-aduk, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Kita aduk-aduk lagi dan kita akan masak. Pertama-tama kita pakai api besar dulu. Kalau misalnya nanti sudah mendidih, baru kita akan kecilkan apinya. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih, kita tutup lagi. Kita akan masak, apinya kecil aja. Kita masak sampai nanti bumbunya ngeresep banget dan juga daging ayamnya benar-benar empuk banget. Ini karena aku pakai ayamnya ayam gendut atau ayam negeri, jadi cepat empuk ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, tapi mau aku susutin lagi kuahnya biar nanti rodok nyemuk-nyemuk kayak gini Flavis. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak, gurih, dan juga buket banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep endok dadar kentang yang enak banget untuk sarapan. Pertama-tama siapkan telurnya, tambahkan garam dan juga penyedap rasa ya. Kemudian kita mau aduk-aduk. Kalau sudah, kita siapkan kentangnya. Ini kentangnya mau kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, ini mau kita potong lagi. Potongnya kecil-kecil banget kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita juga akan siapkan bahan lainnya. Kita mau pakai bawang bombay Flavis. Wah, nanti wangi banget. Ini bawangnya kita potong tipis-tipis juga. Kalau sudah, ini kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau gongsong bawang bombay dan juga kentangnya. Biarkan nanti sampai bawang bombaynya wangi dan juga kentangnya mateng ya. Ini mau kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat dulu. Kemudian ini mau kita campurkan ke dalam telur yang tadi sudah kita kocok. Nah, ini mau kita masukkan, kemudian kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini mau kita masukkan lagi ke dalam wajan. Kita akan goreng. Nah, untuk gorengnya kan nggak usah lama-lama Flavis, karena tadi kan bahan isiannya kan sudah mateng. Jadi nggak usah lama-lama, sudah mateng telurnya. Dan untuk baliknya cukup satu kali aja. Kemudian mau tak potong-potong di atas wajannya aja kayak gini. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, ini mau tak pakai untuk sarapan Flavis. Ini kita pakai nasi yang masih anget banget. Nah, untuk masak nasinya hari ini Flavis, aku mau bikin nasi yang rendah gula. Nanti caranya seperti ini Flavis. Kita siapkan beras yang sudah dicuci bersih, kemudian kita masukkan ke dalam rice cooker. Nah, untuk masaknya hari ini aku menggunakan Meko Smart Rice Cooker low karbo ya. Ini rice cookernya itu cantik banget Flavis. Ini dilengkapi dengan cupnya dan juga ada centong nasinya. Nah, ini nih sarangan atau saringan yang nanti akan kita pakai untuk bikin nasi rendah gula atau low karbo. Jadi kalau aku bilang tuh nasinya tuh kayak dikukus gitu Flavis, tapi kita masaknya versi yang simple pakai rice cooker. Ini terbuat dari bahan stainless ya. Sekarang kita bisa lihat ini ada inner potnya, kalau aku bilang tuh mangkoknya. Ini juga tebel banget dan juga anti lengket. Jadi nanti Flavis gampang banget untuk membersihinnya. Terus bentuknya juga lucu banget, belenduk gitu Flavis. Dan sekarang kita akan masak nasinya. Kita masukkan kembali inner potnya, sarangannya, kemudian kita akan masukkan nasinya di atas sarangannya seperti ini. Kemudian
Kita tambahkan lagi air. Airnya nanti sedikit aja dilebihin di atas permukaan beras. Kalau kebanyakan nanti lembek Flavis. Jadi ini kalau ibunya Flavi kasih masak nasi dikukus tuh caranya seperti ini Flavis. Cuma kalau dikukus kan ribet. Nah kalau pakai rice cooker seperti ini tuh gampang banget. Dan hasilnya rasanya tuh sama-sama enak kayak dikukus. Nah, cara masaknya juga simpel banget. Nanti juga di sini ada menunya banyak, ada nasi untuk low karbo, ada nasi masak biasa juga bisa. Terus juga Flavis bisa bikin kue juga, ngukus juga, bikin bubur juga bisa pakai smart rice cookernya dari Meko. Nah, ini mau kita masak dulu nasinya. Kalau misalnya nanti sudah mateng, ini mau kita angkat. Nah, nanti Flavis, kalau sudah bunyi berarti sudah mateng. Ini mau kita angkat. Ini hasilnya nasi rendah gulanya dari smart rice cooker dari Meko. Ini masih kemebul banget. Sekarang kita ambil telur dadar kentangnya. Kebetulan tadi juga aku bikin oseng-oseng kangkung Flavis. Itu enak banget dimakan pakai telur dadar ini. Aku bikin banyak banget resep tumisan kangkung. Nanti Flavis kalau misalnya mau bisa cek aja di deskripsi box cara bikin masakan dari kangkung. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng buncis yang enak banget. Tadi buncisnya sudah dibersihkan ya, dan bagian ujungnya juga sudah dibuang. Ini sekarang mau kita iris, tapi irisnya kita iris yang tipis-tipis memanjang kayak gini Flavis. Kalau misalnya sudah diiris-iris semuanya, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Nah, untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai dada ayam Flavis atau ayam file. Kalau misalnya Flavis nggak ada, bisa juga diganti pakai udang ataupun pakai fish cake. Itu enak banget nanti. Ini ayamnya mau kita potong kecil-kecil aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja. Hari ini aku maunya pedes Flavis, jadi tak tambahin cabai rawit. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pedes, pakainya yang cabai merah keriting atau yang cabai merah besar aja ya. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi ada bawang merah dan juga ada bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris. Simple aja, nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender Flavis. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bawang merah, bawang putihnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan lomboknya. Kalau lomboknya sudah masuk, ini kita aduk-aduk lagi. Kemudian sekarang kita akan masukkan dulu ayamnya dan kita akan masak nanti ayamnya sampai mateng. Sayurnya belakangan aja karena sayurnya sebentar banget matang, jadi kita masak ayamnya dulu. Nah, ini sudah matang ayamnya, sekarang kita masukkan buncisnya. Kita aduk-aduk lagi, biarkan tercampur rata. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita akan tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau saya Flavis nggak mau pakai gula juga nggak apa-apa. Kadang-kadang ada yang masak sama sekali nggak mau pakai gula, itu juga nggak apa-apa. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Jadi kalau aku masak tak kasih gula sedikit supaya nanti rasanya itu lebih balance gitu Flavis. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini sudah matang, warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget, rasanya juga enak banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, ataupun lauk makan siang, ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep rica-rica ayam jago Flavis. Biasanya Flavikasi juga suka bikin yang mentok ya. Hari ini kita mau bikin versi ayamnya. Ini ayam jagonya ada yang hitam juga Flavis. Ini nanti kita masak juga rasanya enak banget. Ini kita potongnya kecil-kecil supaya nanti lebih cepat empuk. Dan juga bumbunya juga lebih cepat ngeresep. Karena kalau ayam kampung
itu lebih alot dibandingkan ayam negeri. Ini sak jeroannya, ati amplaknya tak masak semuanya, kecuali ususnya aku buang. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya, kita pakai bumbu yang pepak banget. Ada bawang merah, bawang putih, kunir, kemiri, merica, dan juga kita pakai cabai merah keriting. Dan nggak ketinggalan kita juga tambahkan cabai rawitnya yang banyak biar nanti rasanya itu pedes banget. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan tumis bumbunya sampai nanti wangi ya. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya biar nanti makin wangi lagi. Di sini kita tambahkan daun salam, terus juga kita tambahkan lagi lengkuas, serai. Kita aduk-aduk, kita tumis lagi sampai nanti aromanya benar-benar wangi dan juga tanek banget. Kalau misalnya bumbunya sudah tanek dan berminyak kayak gini, sekarang kita akan masukkan ayamnya. Kalau ayamnya sudah masuk, kita akan aduk-aduk, kita akan masak dulu Flavis ayamnya sampai nanti ayamnya kaku. Jadi jangan masih basah-basah kayak gini kita tambahkan air, nanti aromanya itu jadi nggak sedap. Nah, ini mau kita biarkan dulu tercampur rata dengan bumbu. Dan ini nanti kita akan tutup dulu aja. Biarkan nanti ayamnya kaku. Kalau misalnya nanti ayamnya sudah kaku, kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Tambahkan kecap manis, gula, garam, penyedap rasa. Jadi kalau rica-ricanya orang Jawa itu rasanya itu pedes dan juga ada manisnya Flavis. Beda sama rica-ricanya orang Manado. Ini gulanya kalau bisa gula Jawa, tapi kalau misalnya nggak ada ya gula putih nggak apa-apa. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, baru sini kita akan tambahkan lagi air. Ini karena wajannya kekecilan Flavis, ini mau tak ganti pakai panci aja. Ini mau kita masak sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep dan juga dagingnya lebih empuk. Karena kalau ayam jago Jawa itu lebih alot ya dibandingkan ayam negeri. Nah, ini sudah matang, bumbunya udah ngeresep banget, dagingnya juga udah empuk, kuahnya juga udah susu, tapi nggak sampai yang asat banget Flavis, jadi masih ada nyemek-nyemeknya. Nah, itu nanti kuahnya itu enak banget dimakan pakai nasi, bukan cuma dagingnya tapi sak kuah-kuahnya itu enak banget. Sekarang kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk harian, ataupun misalnya Flavis mau kumpul sama teman-teman ataupun mau sama keluarga. Nah, lauk ini cocok banget untuk disajikan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan tahu Flavis. Rasanya enak banget. Kita siapkan dulu tahu putih, kemudian kita potong-potong. Kalau sudah kita sisihkan, terus kita siapkan lagi bahan-bahannya. Di sini kita mau pakai oyong. Ini tadi oyongnya bagian kasarnya dan bagian ujungnya sudah dibersihkan ya. Jadi tinggal kita belah, terus kita potong serong-serong. Mau misalnya kotak-kotak ya boleh. Atau mau bulat-bulat ya boleh, nggak apa-apa. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu dalam wadah. Terus kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simpel-simpel aja. Kita pakai bawang merah. Kita iris tipis-tipis. Ada juga bawang putih. Kita mau iris tipis-tipis. Kemudian cabenya jangan lupa. Kalau nanti mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit ya. Kalau ini aku pakainya cabai keriting. Nah, ini penting Flavis. Ini ada tempe semangit. Jadi kita tambahkan tempe semangit sedikit biar nanti tumisannya itu makin gurih dan wangi. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, kita akan goreng terlebih dahulu tahunya sampai nanti agak kecoklatan gitu Flavis. Nggak usah terlalu sering dibalik, takutnya nanti hancur. Nah, seperti ini aja. Ini sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kita akan gongsong bumbu-bumbunya. Cuman ini minyaknya kita kurangin biar nanti nggak kebanyakan. Kita gongsong atau kita tumis bawang merah, bawang putihnya. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, di sini masukkan cabenya. Kita aduk-aduk. Kalau sudah, kita masukkan tempe semangitnya. Kita aduk-aduk lagi. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah, baru masukkan tahunya.
Nah, ini mau kita aduk-aduk lagi. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Di sini aku mau tambahkan lagi sedikit air. Terus juga aku mau pakai garam, gula penyedap rasa. Dan juga di sini aku mau tambahkan lagi sedikit kecap manis. Kemudian kita akan masak lagi. Nah, sekarang baru kita akan tambahkan oyongnya. Karena oyong tuh sebentar banget matang Flavis. Jadi masaknya nggak usah lama-lama dan kita masaknya di bagian akhir aja. Nah, gini kita aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti oyongnya mateng. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini sudah mateng. Warnanya masih tetap cantik banget. Rasanya enak, gurih, dan ada sedikit manis-manisnya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Wah, ini udah cocok banget untuk menu lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tongseng ayam yang enak banget. Untuk ayam di sini aku pakai bagian sayap, terus aku potong-potong kecil-kecil. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita akan iris-iris bawang merah. Ini bawang merahnya mau kita pakai untuk bikin bawang goreng. Kalau misalnya nanti Flavis di rumah udah punya bawang goreng, yaudah ini nggak perlu ngiris-ngiris bawang lagi. Kemudian kita tambahkan lagi tomat, kita iris tipis-tipis. Dan juga ada godong bawang. Godong bawangnya juga cukup kita iris-iris. Nah, untuk favoritnya Flavikasi banget, kalau tongseng itu wajib ada kubisnya atau kolnya. Ini kita potongnya agak kasar-kasar aja kayak gini, nggak usah yang sampai yang terlalu halus. Kalau sudah kita siapkan untuk bumbu halusnya, di sini ada ketumbar, ada bawang merah, kemiri, bawang putih, jahe, dan juga ada kunir. Ini mau pakai ulakan boleh, mau pakai blender ya boleh, sasak Flavis di rumah aja. Kalau misalnya sudah halus, ini mau kita gongsong-gongsong bumbunya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Tambahkan juga godong salam dan ada laosnya. Kalau sudah wangi, di sini kita tambahkan lagi merica bubuk ya. Karena adanya merica bubuk, kalau misalnya Flavis punya merica bulat, boleh tadi dihaluskan bareng bumbu-bumbu lainnya. Kemudian kita akan masukkan ayamnya, kita gongsong-gongsong ayamnya sampai nanti ayamnya berubah warna jadi pucat dan juga sudah kaku kayak gini. Nah, setelah ini kita akan siapkan air, kita masukkan airnya, kita akan aduk-aduk. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada gula, garam, penyedap rasa, dan juga ada kecap manis. Kita akan masak nanti sampai bumbunya ngeresep dan kuahnya juga udah rada susut. Kemudian kalau sudah, kita akan masukkan kubisnya, tomatnya, aduk-aduk lagi sambil dikoreksi rasa kira-kira kurang apa. Kalau kurang manis ya boleh tambahkan kecap manis, kurang garam boleh tambahkan garam. Sambil menunggu, tadi kita kan udah siapkan bawang untuk digongsong-gongsong ya, kita bikin bawang gorengnya. Nah, ini kita akan goreng bawangnya. Kalau misalnya Flavis di rumah udah punya bawang goreng, ya udah nggak perlu goreng lagi, tinggal dicemplungin aja kayak gini. Lalu masukkan godong bawangnya, aduk-aduk sebentar dan jadi deh, dia udah wangi banget, seger banget. Ini enaknya kita ampas masih panas-panas kayak gini Flavis. Udah deh, kita sajikan untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep daging balado yang enak banget. Ini kita siapkan daging sapi yang masih segar. Aku pakai bagian yang khas dalam ya, biar nanti lebih cepat empuk. Terus mau kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu. Kita siapkan untuk bumbu halusnya. Nah, untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan ketumbar dan juga kemiri. Ini wajib disangrai dulu Flavis, biar nanti aromanya tuh wangi banget. Kalau misalnya sudah halus, kita masukkan kunir atau kunyitnya. Kemudian kita akan tambahkan lagi bawang putih dan juga bawang merah. Kita ulek-ulek lagi sampai benar-benar halus.
Nah sekarang kita akan siapkan wajan, kita gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan pakai minyak secukupnya aja. Gosong-gosong kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahkan lagi ada godong salam. Aduk-aduk lagi, baru kita akan masukkan daging sapinya. Ini tadi kita motongnya tipis-tipis biar lebih cepat empuknya ya. Aduk-aduk nih, jangan ditambahkan air langsung, biarkan nanti sampai warnanya itu pucat. Nah di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada garam, gula, penyedap rasa. Lalu bisa pakai penyedap rasa micin ataupun pakai kaldu sapi bubuk ya boleh, ataupun pakai kaldu jamur juga boleh banget. Sekarang kita masukkan airnya nggak usah banyak-banyak karena ini motongnya tipis-tipis jadi lebih cepat empuk. Nah nanti kita akan ungkep sampai nanti dagingnya empuk, apinya kecil aja biar bumbunya ngeresep dan juga cepat empuknya. Kalau dagingnya sudah asat, ini kita dinginkan, kita siapkan untuk bikin bumbu baladoknya. Di sini kita siapkan lombok, ini aku pakai lombok keriting biar nanti warnanya cantik banget. Terus bawang putih, bawang merah. Kalau misalnya nanti mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit ya. Sekarang kita siapkan chopper, kemudian kita giling, boleh juga pakai ulekan nggak apa-apa, saat suka-sukanya Flavis aja. Yang penting nanti teksturnya jangan sampai halus banget. Sekarang kita siapkan wajan, kita akan goreng dagingnya. Goreng dagingnya itu nggak usah terlalu lama karena sudah matang, sudah empuk. Terus karena ini rasanya itu rodok manis, Flavis gorengnya itu sebentar banget merah, jadi jangan sampai ditinggal saat goreng daging kayak gini. Kalau sudah, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, bumbu baladoknya, terus masukkan gula, garam, penyedap rasa. Baru kita akan masukkan dagingnya, aduk-aduk. Ini jangan langsung diangkat, tunggu beberapa saat biar bumbunya ngeresep. Sambil dikoreksi rasa, kira-kira kurang apa boleh tambahkan. Nah seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep cumi sambal ijo. Wah ini favoritnya Flavi Kasih banget kalau lagi maem ke warung Padang. Rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan cumi. Ini cuminya pilih yang masih seger. Nih tadi sudah aku bersihkan bagian dalamnya. Saat tulang-tulang punggungnya juga sudah dibersihkan. Kemudian sekarang kita akan potong-potong. Potong-potongnya jangan terlalu kecil ya, karena nanti pada saat dimasak cuminya itu akan mimpes. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita goreng cuminya terlebih dahulu. Nah di sini Flavis penting banget untuk cari cuminya itu masih seger banget Flavis, supaya nanti rasanya itu lebih enak. Pokoknya kalau cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak, apalagi dimasak pakai sambal hijau kayak sekarang. Kemudian kalau sudah cukup kita goreng, kita angkat, kita sisihkan dan kita siapkan untuk bikin sambalnya ya. Di sini kita siapkan cabai hijau, ada yang rawit dan juga ada yang besar, bawang, brambang, kemudian tomat. Kalau sudah matang kita akan angkat dan nanti kita akan haluskan. Nah, untuk menghaluskannya aku mau pakai ulekan aja Flavis, ataupun kalau misalnya Flavis nggak punya ulekan juga bisa pakai chopper. Nah itu biar nggak terlalu halus nanti teksturnya, karena kalau sambal cumi kayak gini modelnya, enaknya itu sambal hijaunya itu masih rada kasar-kasar gitu Flavis. Nah kurang lebihnya kayak gini, ini sudah cukup. Sekarang kita akan siapkan wajan lagi, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan masukkan sambalnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk. Nih kalau bikin sambal kayak gini minyaknya jangan kurang ya, supaya makin gurih lagi. Nah sekarang tambahkan serai biar makin wangi. Kemudian aduk-aduk sebentar. Di sini kita akan tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Flavis bisa pakai gula putih ya, jangan pakai gula Jawa. Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan selera Flavis, mau pakai kaldu-kalduan atau mau pakai micin itu juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya itu udah enak banget. Pokoknya selama cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak, mau digoreng sering begitu aja juga rasanya udah enak banget, apalagi dimasak seperti ini. Nah ini kalau cuminya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, kan tadi kan cuminya sudah mateng, sambalnya juga sudah mateng, sudah tanak, sudah enak banget. Ini sekarang kita akan angkat, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk sarapannya enak, makan siang enak, makan malam juga enak. Aku suka banget kalau misalnya maam
cumi kayak gini di warung Padang itu suka pakai sayur nangkanya atau sayur kubisnya, itu kan enak banget. Tapi yang penting tuh nasinya itu masih anget, masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal ikan tongkol. Ini tongkolnya aku beli yang dipindang ya, ikan tongkol pindang atau ikan tongkol cuek kalau di tempatnya Flavi Kasih. Ini tadi sudah dipotong-potong, sekarang kita siapkan untuk sambalnya. Bahan sambalnya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan juga ada cabai merah keriting biar nanti warnanya tambah cantik. Tambahkan juga sedikit air supaya lebih cepat menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Ini mau kita pakai untuk goreng ikan tongkolnya. Nah, ini kalau goreng ikan kayak gini, Flavis, itu minyaknya suka meletup-meletup. Makanya suka aku tambahkan tepung beras ataupun tepung terigu, itu nggak apa-apa. Nah, ini nanti kalau sudah ditaburin tepung kayak gini, ini nggak bakalan meletup-meletup lagi. Nah, ini gorengnya nggak usah sampai kering-kering banget, asal udah kecoklatan kayak gini, ini artinya sudah selesai kita goreng. Kemudian ini mau kita angkat, kita sisihkan. Sekarang ini minyaknya bekas goreng ikannya mau kita pakai untuk gongsong bumbunya. Cuman ikan masih banyak banget, jadi kita kurangin biar nanti nggak kebanyakan minyak. Ini sudah tak kurangin. Sekarang kita masukkan bumbu sambalnya, kita aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti enak banget, warnanya juga cantik banget. Oh ya, di sini kita akan tambahkan juga ada tomat. Tomatnya kita iris-iris. Itu bisa kecil-kecil aja, Flavis, kayak gini. Kalau sudah diiris-iris, ini mau kita tambahkan lagi ke dalam bumbunya yang tadi sudah kita gongsong. Nah, ini kenapa tomatnya masuknya belakangan? Supaya bumbu cabenya itu matang dulu. Setelah itu baru tomatnya. Kita akan masak lagi sampai nanti tomatnya itu hancur. Tambahkan juga air, tambahkan juga garam, gula, dan juga penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi, masak sampai benar-benar mateng dan rasanya juga udah gurih. Baru kita akan masukkan ikannya. Kita aduk-aduk, kita tunggu beberapa saat, jangan langsung diangkat biar nanti bumbunya ngeresep. Kalau sudah, baru kita akan angkat, kita sajikan di meja makan. Nah, seperti aja Flavis, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga gurih banget. Ini mau kita maem pakai nasi putih ya boleh, pakai nasi merah ya boleh. Terus kalau misalnya Flavis ada sayur asem ataupun ada keluban janggel, keluban bayem, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng ati ampela yang enak banget, yang simple. Nanti juga kita akan tambahkan lagi kentang. Jadi ini enak banget untuk lauk sehari-hari ataupun untuk lauk sajian hari raya, itu cocok banget. Kita siapkan ati ampela yang sudah dibersihkan. Sekarang kita mau rebus dulu ati ampelanya sampai nanti mateng. Untuk biar nanti aroma amisnya hilang, kita tambahkan daun salam dan juga garam. Kita masak. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Ini nanti kita bilas lagi pakai air dingin. Kalau sudah, ini mau kita potong-potong dulu Flavis. Potong-potong kecil-kecil aja biar nanti di maamnya itu lebih gampang gitu. Ini ya, ampelanya kita potong-potong, artinya kita potong-potong. Kalau semua sudah dipotong-potong, ini nanti mau kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini kita mau pakai kentang Flavis. Ini kentangnya tadi sudah dikupas dan juga sudah dicuci bersih. Sekarang kita mau potong-potong dulu kentangnya. Untuk kentangnya kita potongnya kecil-kecil juga ya. Kayak ati ampelanya tadi juga kita potong kecil-kecil banget. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kalau misalnya biar nanti warnanya enggak hitam atau enggak kemeliru, nanti kita rendam dulu di air. Kalau sudah,
kita siapkan untuk bumbunya. Kita mau pakai lombok hijau Flavis. Ini mau kita iris tipis-tipis tapi agak panjang-panjang kayak gini. Kemudian kalau sudah, kita akan siapkan lagi lombok rawit biar nanti makin pedes. Karena enaknya tuh oseng-oseng ati ampla campur kentang tuh pedes, terus ada sedikit rasa manisnya. Sekarang kita siapkan tuh bumbu halusnya ya. Di sini ada bawang merah, kemudian di sini ada bawang putih dan juga ada kemiri. Kemirinya nggak boleh ketinggalan biar nanti rasanya tuh deket. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan. Menghaluskan boleh pakai ulekan atau mau pakai blender ya boleh. Sekarang kita akan goreng kentangnya terlebih dahulu Flavis. Kita akan goreng sampai nanti kentangnya matang. Jangan lupa harus sering diaduk biar nanti matangnya merata. Kalau sudah matang, ini mau kita angkat. Kita akan goreng lagi sisanya. Kalau semua sudah digoreng, kita akan goreng ati amplaknya. Ini kalau goreng ati amplak tuh memang suka meletup-meletup. Biasanya suka taburin pakai tepung sedikit, boleh tepung terigu, tepung tapioka, tepung maizena ya boleh. Nah, ini sudah cukup kita goreng. Sekarang kita sisihkan. Nah, ini mau kita gongsong dulu. Bumbu sudah tadi kita haluskan. Ini kayak minyak yang bekas tadi itu, baru cuma tak kurangin biar nggak kebanyakan. Kita akan gosong sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi baru masukkan lombok rawitnya dulu. Lombok hijaunya nanti belakangan aja kalau misalnya udah mau matang masakannya, biar nanti warnanya tetap cantik. Kemudian tambahkan gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, sekarang baru kita akan masukkan ati amplaknya dan juga kentangnya sekaligus jadi satu kayak gini. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata. Tambahkan juga kecap manis. Di sini kecapnya nggak usah banyak-banyak, tapi sedikit aja. Jadi kita maunya ada gurih, pedas, dan manisnya itu sedikit aja. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan lombok hijaunya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk dulu sebentar. Kemudian kalau sudah, kita akan sajikan di meja makan. Wah, ini udah mateng, rasanya enak banget, gurih banget, warnanya juga cantik banget. Sekarang kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.